sekarang saya mau dengar dari Pak Komar. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan Pak Ahmad, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Para tokoh masyarakat, tokoh politisi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, dan lain sebagainya. Pimpinan ILK beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lo nikahin ini, jadi nikahin. Pak Denny, Ya. dalam sebuah bukunya Ibnu Sina, seorang ahli fuqaha, Ya. seorang ahli fikih dan tasawuf, Ibnu Sina membagi kategori ibadah itu menjadi 3. Ada 3 jenis motivasi manusia melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang-orang yang melakukan ibadahnya semata-mata dia karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang yang seperti ini, dia ibadahnya seperti pedagang. Ibadahnya selalu main hitung-hitungan untung dan rugi. Orang yang seperti ini akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, dan takabur. Kepingin dipuji orang ibadahnya. Yang pertama. Yang kedua, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena rasa takutnya masuk neraka. Orang yang seperti ini adalah seperti budak. Capek dia ibadahnya. Dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugurnya sebuah kewajiban. Itu yang kedua. Yang keempat. Ketiga, Pak. Bapak. Bapak tuh bener ya, Pak ya? Ngomong udah bener, tapi jangan loncat-loncat dong, Pak. Urutan aja 3. Aku udah berhasil bikin kagum, drop. 3, Pak. 3 kok. Kita udah kagum, udah salut. Udah keren gitu ya, Cipan ya. Bagus dong, Pak Udi. Kita lagi dengerin baik-baik. Iya. Itu yang ceramahkan saya. Jangan dilewat. Oh. 3. Yang ketiga. Persatuan Indonesia. Pancasila. Yang ketiga, ada orang yang melakukan ibadahnya. Dia tidak berharap apa-apa. Dia tidak berharap surga dan dia tidak takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuknya, sujudnya, etikafnya, tadarusnya hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hubbul ilahi, dengan cinta. Sujudnya dengan cinta, puasanya dengan cinta. Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan penuh dengan cinta, tidak berasa apa-apa. Ada seorang waliullah wanita, cantik jelita, namanya Rabiatul Al-Adawiyah. Rabiah Al-Adawiyah, di setiap sujudnya, sajadahnya selalu basah dengan tetesan air matanya. Lidahnya tidak pernah kering karena zikir yang tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berdoa, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk neraka, tolong masukkan aku ke dalam neraka yang paling dalam sekarang juga, ya Allah. Kalau sujud dan ibadahku ini semata-mata karena keinginanku masuk surga, tolong kunci saja pintu surga, ya Allah. Aku bukan itu, ya Allah, aku cinta padamu, ya Allah. Nah, tepuk tangan. Yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin. Dan yang tidak tepuk tangan semoga kembali ke jalan yang benar. Tepuk tangan terus seperti pegawai negeri baru naik gaji. Saya kira itu yang harus kita ambil. Ibadah puasa Ramadan adalah bersifat sirria, rahasia. Hanya diri kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Tidak boleh ada yang tahu. Karena bersifat rahasia. Oleh sebab itu, biasa-biasa saja. Lapar itu tidak ada. Haus itu tidak ada. Karena kita punya rasa. Rasa itu sesungguhnya karena kita punya rasa. Kalau garam rasanya apa? Asin. Asin. Siapa bilang garam itu asin? Yang mengatakan asin siapa? Karena kita punya rasa. Karena ada rasa, kita merasakan asin. Gula itu rasanya? Manis. Manis. Siapa bilang gula itu manis? Yang mengatakan manis adalah rasa. Api itu rasanya apa? Panas. Biasa aja, semangat boleh, tapi lu biasa lebay. Api itu rasanya panas. Tapi siapa bilang api itu rasanya panas? Buktinya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api dan tidak terbakar Tidak terasa sedikitpun. panasnya, ya.
Jadi kita harus ngaji rasa. Ngaji rasa itu. Ngaji rasa. Rasa lain lagi. Rasain kamu. Jadi Ramadan adalah sarana untuk ngaji rasa. Iya. Jadi untuk kita introspeksi dan itu adalah lebih rahasia karena hubungan kita dengan yang di atas. Ya, terima kasih sekali Pak Haji Komar. Nah ini yang benernya nih. Hidup Bang. Keren Bang. Pak. Baru juga. Ya. Baru juga bener. Cipan jangan. Ini orang tua Cipan. Loh, saya nggak narik Pak. Saya nggak narik, coba lihat kamera, saya nggak berani pakai Cucu gitu, Bang. sendiri tega sama kakek. Saya nggak mungkin. Cipan, Cipan, Emang kasih tadi air, saya Cipan. narik. Cipan. Lagian kakek jatuh Minum, buru minum. bangun. Minum. Belum keinjek. Silakan. Minum. Cipan, kasih minum. Minum. Mbak. Saya nggak narik, saya nggak berani sama orang tua. Kasih apa, Meng? Mau ngapain? Amplopnya bisa ceramah, Pak.